Hari itu langit seperti ikut bersedih. Awan gelap menggantung di atas kota, menumpahkan gerimis yang sejak pagi belum juga reda. Di sebuah sudut pasar tradisional yang becek dan sempit, seorang wanita muda bernama Sari tengah berjibaku dengan sekarung sayur busuk yang harus segera disortir. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena perutnya belum terisi sejak semalam. Sari sudah terbiasa dengan penderitaan. Sejak ibunya meninggal dan ayahnya pergi entah kemana, ia harus mengurus adik semata wayangnya yang menderita kelumpuhan. Usianya masih 23 tahun, namun wajahnya tampak lebih tua dari seharusnya. Waktu telah mengukir lelah di bawah matanya. Ketika Sari hampir terjatuh karena terpeleset di genangan air, seseorang menangkap lengannya dengan sigap. Seorang pria berjaket lusuh berdiri di depannya. Wajahnya tertutup sebagian oleh kupluk dan hujan, tapi senyumnya jelas terlihat, hangat dan tenang. "Maaf, kamu tidak apa-apa?" tanya pria itu sambil menahan karung agar tak terguling. Sari hanya mengangguk pelan. Ia belum pernah melihat pria ini sebelumnya. Di pasar ini, semua orang seperti keluarga, meski tak saling kenal dekat. Tapi pria ini asing. Ia tidak membawa gerobak, tidak juga tampak seperti pedagang atau pembeli. "Aku Bagas," katanya singkat, masih dengan senyuman yang membuat Sari merasa aneh. Seperti bertemu seseorang yang pernah dikenal di kehidupan lain. Bagas membantu Sari tanpa diminta. Ia memindahkan karung, menata ulang sayuran, bahkan membantu membersihkan meja jualan. Tak banyak bicara, tapi gerak-geriknya menunjukkan bahwa ia bukan sembarang pria jalanan. Ada ketulusan dalam setiap tindakannya. Ketika hujan mereda dan langit mulai cerah, Sari menatap Bagas yang tengah mencuci tangannya di pinggir selokan. "Terima kasih, kamu nggak harus bantuin aku tadi," ujar Sari dengan suara pelan. Bagas menoleh, tersenyum lagi. "Aku cuma bantu semampuku. Mungkin besok kamu bisa bantu aku juga. Hidup ini saling tolong, bukan?" Kalimat sederhana itu menancap di hati Sari. Ia mengangguk, meski pikirannya masih sibuk menebak siapa sebenarnya pria itu. Hari berikutnya, Bagas datang lagi. Dan hari-hari setelahnya, ia terus muncul. Selalu membantu, tak pernah meminta imbalan. Seakan-akan pasar itu telah menjadi rumah barunya, dan Sari menjadi alasannya untuk kembali. Namun, tak ada yang benar-benar tahu siapa Bagas. Dari mana ia berasal? Kenapa ia selalu tampak sendirian? Atau kenapa setiap malam, ia selalu menghilang sebelum matahari benar-benar tenggelam? Dan di balik senyum itu, Sari merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu yang kelak akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari berlalu, dan kehadiran Bagas di pasar mulai menjadi hal yang ditunggu, terutama oleh Sari. Bukan hanya karena bantuannya yang tak pernah diminta, tapi karena kehadirannya membawa rasa tenang yang sulit dijelaskan. Setiap kali Bagas datang, Sari merasa seperti ada bahu untuk bersandar, walau mereka nyaris tak pernah bicara panjang. Namun tetap saja, ada banyak misteri yang menyelimuti pria itu. Suatu pagi, ketika langit masih berselimut kabut, Sari memberanikan diri bertanya, "Bagas, kamu tinggal di mana?" Bagas menghentikan gerakan tangannya yang sedang menyusun tomat, lalu menoleh dengan senyum samar. "Aku cuma numpang hidup, Sar. Tidur di mana aja yang ada atapnya." Jawaban itu membuat Sari tercekat. Bukan karena kasihan, tapi karena baru sadar, selama ini ia tak pernah benar-benar tahu siapa Bagas. Ia tak pernah melihat pria itu membawa apapun selain jaket usang dan kantong plastik berisi air minum. "Apa kamu nggak punya keluarga?" tanyanya lagi, lebih pelan. Bagas menggeleng. "Sudah nggak ada. Aku biasa sendiri. Tapi hidup tetap jalan kan?" Sari tak tahu harus berkata apa. Ia sendiri tahu rasanya kehilangan orang-orang tercinta. Tapi melihat Bagas bicara dengan begitu ringan, seolah hidup tanpa siapapun bukan hal yang menyakitkan, justru membuat hatinya ngilu. Malam itu, setelah menutup lapak dan mengantar adiknya ke dalam kamar, Sari duduk di lantai rumah petaknya. Ia memikirkan Bagas. Tentang bagaimana lelaki itu bisa tetap tersenyum meski hidup tanpa arah.
tentang bagaimana ia mampu berbagi meski tak punya apa-apa. Rasa penasaran Sari terus tumbuh. Ia ingin tahu lebih banyak, tapi juga takut kalau apa yang diketahuinya nanti akan membuatnya menyesal. Esoknya, Sari sengaja menunggu Bagas lebih awal. Tapi hingga matahari meninggi, pria itu tak juga datang. Jam terus bergerak. Pasar mulai sepi. Hujan turun lagi, seperti hari ketika mereka pertama kali bertemu. Hari kedua pun sama. Bagas tidak muncul. Sari mulai gelisah. Pada hari ketiga, saat Sari tengah merapikan dagangannya, seorang tukang becak tua menghampirinya. "Kamu kenal Bagas ya?" tanyanya tiba-tiba. Sari mengangguk cepat. "Iya, memangnya kenapa?" Tukang becak itu menghela napas. "Aku lihat dia tidur di emperan toko depan rumah sakit 2 malam lalu. Tapi kemarin dia nggak ada di sana. Biasanya, kalau dia nggak kelihatan lebih dari sehari, itu artinya dia sedang jatuh sakit." Sari tercekat. Tanpa pikir panjang, ia langsung berlari menuju arah yang ditunjukkan. Langkahnya tercecer di antara genangan, jantungnya berdetak semakin cepat. Ia tak peduli basah, tak peduli pasar sudah sepi. Ia hanya ingin memastikan, lelaki tanpa alamat itu, apakah baik-baik saja? Langkah Sari berhenti di depan bangunan tua yang tak jauh dari rumah sakit umum. Emperan toko kelontong yang tutup itu sunyi, hanya terdengar suara kipas tua dari kamar rawat inap lantai atas. Matanya menyapu seluruh area, mencari sosok yang begitu dikenalnya. Tapi tidak ada siapapun. Sari menggigit bibir, dadanya terasa sesak. Ia mendekati tukang gorengan yang sedang membereskan dagangannya tak jauh dari sana. "Permisi, Pak, pernah lihat laki-laki namanya Bagas tidur di sini?" Pria itu mengangguk pelan. "Pernah, beberapa kali malah. Dia baik anaknya, nggak pernah bikin masalah. Tapi udah 2 hari nggak kelihatan. Biasanya dia duduk di situ, di pojok, sambil makan gorengan 1 biji, terus minta air di masjid." Sari mengangguk, lalu berlari ke arah masjid kecil di seberang jalan. Hatinya tak bisa tenang. Ada ketakutan yang pelan-pelan merayap bahwa mungkin ia sudah terlambat. Begitu tiba di halaman masjid, Sari melihat seorang pria tua yang sedang menyapu halaman. "Pak, saya cari teman saya. Namanya Bagas. Biasanya dia minta air di sini," katanya. Si bapak mengerutkan dahi, lalu menunjuk ke arah serambi belakang. "Kalau kamu maksud Bagas yang suka bantu bersihin toilet masjid, semalam dia diantar tukang ojek ke puskesmas. Katanya pingsan di jalan waktu lagi bantuin orang angkut barang." Sari terhenyak. Tanpa pikir panjang, ia langsung berlari lagi. Keringat bercampur air mata, namun ia terus melangkah, seakan tubuhnya digerakkan oleh sesuatu yang lebih kuat dari logika. Puskesmas itu kecil dan tidak ramai. Saat Sari masuk, seorang perawat muda menyambutnya dengan ramah. "Permisi, saya cari pasien yang bernama Bagas. Mungkin masuk semalam." Perawat itu membuka daftar. "Ada. Tapi pagi tadi dia keluar sendiri. Katanya nggak mau dirawat lama-lama karena nggak punya uang." Sari memejamkan mata, hatinya terasa nyeri. Ia menunduk, berusaha menahan tangis. "Dia bilang mau kemana?" tanyanya lemah. Perawat itu menggeleng. "Dia cuma bilang, kalau orang yang dia sayang tahu dia sakit, dia nggak mau bikin khawatir." Sari terduduk di kursi tunggu. Dadanya seperti ditekan oleh beban yang tak terlihat. Ia sadar, selama ini ia hanya melihat Bagas sebagai lelaki misterius yang baik hati. Tapi sekarang, ia mulai sadar, ada lebih dari sekadar kebaikan di balik setiap tatapannya. Ada rasa, ada cinta yang tak pernah diucapkan. Dan kini, lelaki itu menghilang entah kemana, membawa serta semua jawaban yang belum sempat ditanyakan. Sari tak bisa tidur malam itu. Bayangan Bagas terus menari dalam pikirannya. Wajahnya yang pucat, senyumnya yang samar, suara lirihnya yang selalu penuh pengertian. Semua itu kini berubah menjadi teka-teki yang tak kunjung terpecahkan. Keesokan harinya, Sari memutuskan untuk mencari lebih jauh. Ia menelusuri lorong-lorong sempit di pinggiran pasar, bertanya pada setiap orang yang mungkin mengenal Bagas.
Beberapa mengenalnya sebagai pria yang suka membantu tanpa pamrih. Tapi tak ada satupun yang tahu di mana ia tinggal. Aku pernah lihat dia tidur di bawah jembatan belakang terminal, kata seorang pemuda pemulung. Tapi udah lama banget. Dia kayak nggak punya tempat tetap. Sari mengikuti arah yang ditunjukkan. Ia menyusuri jembatan sempit dengan bau menyengat, melewati tumpukan sampah dan kardus bekas. Di ujung lorong, ia menemukan sisa api unggun kecil dan jaket lusuh yang dikenalnya tergantung di tiang kayu. Tangannya gemetar saat menyentuh kain itu. Masih hangat. Itu berarti Bagas baru saja ada di sana. Bagas, bisik Sari lirih, seolah pria itu bisa mendengarnya dari kejauhan. Saat hendak berbalik, ia melihat sebuah kantong plastik yang diselipkan rapi di antara dua batu. Dengan hati-hati, ia membukanya. Di dalamnya, terdapat beberapa lembar kertas lusuh, tulisan tangan dengan huruf miring yang tak asing. Sari membaca satu persatu. Surat-surat itu ditujukan padanya. Maaf kalau aku nggak pernah cerita siapa aku. Bukan karena aku bohong, tapi karena aku nggak punya apapun yang pantas untuk dibagi. Yang aku punya cuma rasa, dan rasa itu untukmu, Sari. Aku cuma takut. Takut kamu menjauh kalau tahu aku ini siapa. Aku tidur di jalan, makan dari sisa pasar, dan hidup dari belas kasih. Tapi saat bersamamu, aku merasa punya rumah. Air mata Sari jatuh satu persatu. Jemarinya gemetar memegang surat terakhir, yang lebih basah dari yang lain. Aku nggak tahu sampai kapan aku bisa tahan. Tapi kalau satu hari nanti kamu baca ini, itu artinya aku udah nggak bisa lagi di sampingmu. Maaf, karena cinta ini aku simpan dalam diam. Sari meremas surat itu ke dadanya. Dunia terasa runtuh perlahan. Bukan karena kehilangan, tapi karena ia terlambat memahami betapa dalamnya cinta yang diberikan oleh seorang pria yang tak punya apa-apa selain ketulusan. Namun hatinya menolak menyerah. Masih ada waktu. Ia yakin Bagas masih di luar sana. Dan ia akan terus mencari, walau harus menelusuri lorong-lorong paling sunyi sekalipun. Pagi itu, kabut belum sepenuhnya sirna ketika Sari melangkah ke terminal tua di ujung kota. Tempat itu terkenal sebagai persinggahan terakhir bagi mereka yang tak punya tempat pulang. Deretan bangku besi berkarat, aroma pesing bercampur bau minyak tanah, dan orang-orang yang hilir mudik tanpa arah. Sari berdiri lama di sana, memandangi satu persatu wajah asing yang lewat. Sesekali, ia bertanya. Tapi jawaban mereka selalu sama. Gelengan pelan atau tatapan kosong. Hingga seorang anak kecil berpakaian sobek-sobek menghampirinya. Mbak cari Mas Bagas ya? Sari langsung menunduk, matanya tajam memandangi bocah laki-laki itu. Kamu kenal dia? Anak itu mengangguk. Mas Bagas pernah ngasih aku roti. Dia tidur di dekat gerbong tua, di jalur rel belakang. Tapi kemarin, dia kayaknya demam. Badannya panas banget. Tanpa menunggu penjelasan lebih lanjut, Sari segera berlari ke arah yang dimaksud. Melewati jalanan kecil berbatu, menyusuri sela-sela gerbong kereta tua yang sudah berkarat dan ditinggalkan. Di ujung rel, ia melihat sosok tubuh meringkuk di balik tumpukan karung bekas. Nafasnya tersengal, wajahnya pucat pasi. Bagas, seru Sari, suara gemetar dan napas tak beraturan. Pria itu membuka mata perlahan. Tatapannya buram, tapi senyumnya tetap sama seperti yang selalu Sari ingat. Hangat dan menenangkan, meski tubuhnya sekarat. Sari, kamu datang juga, ya? Sari berlutut, memeluknya erat tanpa peduli debu dan lumpur yang menempel di pakaian mereka. Air matanya jatuh satu demi satu, membasahi jaket lusuh yang masih dikenakan Bagas. Kenapa kamu nggak bilang kamu sakit? Kenapa kamu pergi tanpa kabar? Aku cari kamu kemana-mana. Bagas mengangkat tangannya yang lemah, menyentuh pipi Sari dengan penuh kasih. Aku cuma gak mau jadi beban. Aku cuma laki-laki gagal, Sari. Tapi aku sayang kamu. Itu satu-satunya yang aku punya. Sari menggeleng cepat, menggenggam tangan Bagas erat-erat. Kamu bukan beban, Bagas. Kamu bukan laki-laki gagal. Kamu orang paling kuat yang pernah aku kenal. Dan kamu punya aku.
Air mata keduanya bercampur di antara pelukan sunyi itu. Di antara dinginnya udara pagi dan bisikan kereta yang tak lagi melaju, suara cinta yang selama ini hanya disimpan dalam diam akhirnya terucap. Pelan, tapi penuh makna. Bagas menutup mata sejenak, seolah menenangkan dirinya. Sari tahu, waktunya tak banyak. Tapi ia tidak akan membiarkan cinta ini hilang begitu saja. Tidak lagi. Hari-hari setelah itu berjalan lambat, seperti waktu yang ingin menahan setiap detik berharga. Bagas dirawat di rumah Sari. Dengan segala keterbatasan, ia merawat Bagas dengan penuh kasih, meski seringkali kebingungannya membuatnya merasa tak tahu apa yang harus dilakukan. Kesehatan Bagas mulai membaik, meskipun tubuhnya masih lemah. Setiap hari, ia semakin banyak beristirahat, sementara Sari terus berjuang. Menjual sayur di pasar, membersihkan rumah, dan merawat adiknya yang semakin membutuhkan perhatian. Namun ada yang berbeda kali ini. Cinta mereka tumbuh dalam kesederhanaan yang tidak pernah mereka duga. Setiap kali Sari menatap mata Bagas, ada janji yang tak terucapkan. Mereka berdua tahu bahwa meskipun hidup mereka penuh kesulitan, mereka telah menemukan satu sama lain dalam cara yang tak bisa dijelaskan. Bagas, meski masih sakit, berusaha untuk ikut membantu. Ia menyapu halaman rumah Sari setiap pagi, membawakan air ke dapur, dan menolong menyiapkan makanan sederhana. Semua hal kecil itu menjadi begitu berarti bagi Sari. Namun, meskipun cinta mereka begitu nyata, ada perasaan yang terus mengganggu hati Sari. Bagas selalu menghindari topik tentang masa lalunya. Ia tak pernah bercerita tentang bagaimana ia hidup sebelum bertemu dengannya. Tentang keluarga, tentang kebahagiaan, atau bahkan tentang mengapa ia memilih untuk hidup seperti itu. Suatu malam, setelah Sari selesai menyuapi adiknya dan membersihkan dapur, ia duduk di tepi ranjang tempat Bagas berbaring. Matanya menatap pria itu dengan penuh tanya. "Bagas, kenapa kamu gak pernah cerita tentang dirimu?" tanyanya pelan, hampir ragu. Bagas menatapnya dengan tatapan yang dalam. Lalu ia menghela napas, seolah berat untuk mengatakan sesuatu yang telah lama ia pendam. "Aku gak ingin kamu tahu siapa aku yang sebenarnya," jawabnya akhirnya. "Karena aku takut, Sari. Takut kalau kamu tahu, kamu akan menjauh. Takut kalau kamu tahu betapa rusaknya hidupku, kamu gak akan bisa lihat aku dengan cara yang sama lagi." Sari menggenggam tangan Bagas, merasakan gemetar di setiap jarinya. "Aku gak peduli siapa kamu, Bagas. Aku hanya tahu satu hal, kamu adalah bagian dari hidupku sekarang. Dan itu cukup." Bagas terdiam lama, lalu memandang Sari dengan mata yang hampir penuh air mata. "Aku dulu punya keluarga, tapi mereka meninggalkanku. Aku kecewa, Sari. Aku gak bisa lagi percaya pada siapapun. Itu kenapa aku memilih hidup begini, tanpa ikatan, tanpa harapan." Sari menundukkan kepala, merenung. "Kamu gak sendiri lagi, Bagas. Kamu punya aku." Pada saat itu, semua keraguan dan ketakutan yang ada dalam hati Bagas mulai pudar. Ia tahu, Sari bukan hanya menyayanginya karena apa yang ia tunjukkan di luar. Sari melihat hatinya, kelemahannya, dan itu cukup baginya. Bagas memeluk Sari dengan lembut, seperti mencari kekuatan baru di dalam pelukan itu. Mungkin mereka tak punya banyak harta, mungkin hidup mereka penuh dengan keterbatasan, tetapi di antara mereka ada sesuatu yang lebih berharga daripada apapun yang bisa dibeli dengan uang, cinta yang tulus dan tidak terbalut oleh masa lalu. Di luar, langit mulai gelap, dan malam yang tenang menutup hari. Tapi dalam hati mereka, sebuah cahaya baru mulai menyala. Sebuah cinta yang tak pernah terlihat oleh dunia, namun sangat nyata bagi mereka berdua. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Sari dan Bagas perlahan mulai berubah. Meskipun mereka masih hidup dalam keterbatasan, mereka merasa lebih kuat, lebih berani. Setiap pagi, Bagas yang kini semakin sehat mulai membantu Sari lebih banyak lagi, meski tak banyak yang bisa mereka lakukan dengan apa yang ada. Namun, setiap tindakan mereka penuh arti. Sari dan Bagas, mereka menyulam harapan di tengah keterbatasan, di tengah jalanan yang tak pernah memberikan banyak kesempatan.
Setiap malam, sebelum tidur, mereka berbicara tentang impian-impian kecil mereka. Tentang masa depan yang tak terbayangkan sebelumnya. Bagas, ujar Sari suatu malam setelah mereka selesai makan malam sederhana, kamu pernah nggak kepikir, gimana kalau kita bisa punya tempat sendiri? Punya rumah yang nyaman, nggak seperti ini. Bagas tersenyum, meski senyum itu masih sedikit lelah. Aku pernah, Sari. Tapi nggak tahu kenapa, aku selalu merasa itu cuma mimpi. Sari memandangnya dengan tatapan penuh tekad. Mimpi itu nggak salah, Bagas. Kita bisa wujudkan itu, pelan-pelan. Kita mulai dari sini, dari apa yang ada. Mulai dari apa yang ada, ulang Bagas pelan, seolah kalimat itu memberi kekuatan baru di dalam dirinya. Malam itu, mereka berdua duduk bersama, berbicara tentang segala hal. Tentang kehidupan yang penuh perjuangan, tentang adiknya yang mulai tumbuh besar meski sering sakit, dan tentang mimpi-mimpi yang meskipun sederhana, mereka berdua yakin bisa diwujudkan. Di tengah malam yang sunyi, Sari merasa lebih hidup dari sebelumnya. Bagas memberinya harapan yang selama ini hilang. Dan meskipun mereka tidak tahu seberapa lama lagi kehidupan ini akan menguji mereka, satu hal yang pasti, mereka akan selalu memiliki satu sama lain. Itu adalah hal yang lebih kuat daripada segala sesuatu yang pernah mereka alami. Namun, hidup tidak selalu memberikan jalan yang mulus. Tak lama setelah malam itu, datanglah ujian besar yang tidak terduga. Sari mendapat kabar bahwa adiknya yang sudah lama sakit harus segera mendapatkan perawatan di rumah sakit. Biaya pengobatannya sangat besar, dan Sari tahu mereka tidak punya uang sebanyak itu. Sari terdiam, memikirkan bagaimana cara mereka bisa mengatasi masalah ini. Saat ia menatap Bagas, ia melihat pria itu sedang memandangi surat-surat lama yang ia temukan beberapa waktu lalu. Surat-surat itu, surat yang ditulis Bagas untuknya, kini menjadi pengingat akan sebuah janji yang pernah mereka buat. Kita harus berjuang, Bagas, ujar Sari dengan suara penuh tekad. Kita harus selesaikan masalah ini bersama. Bagas memandangnya dalam diam, lalu mengangguk pelan. Aku akan lakukan apapun yang bisa aku lakukan, Sari. Kita nggak sendirian. Dengan semangat baru, mereka memulai langkah-langkah kecil. Bagas mulai mencari pekerjaan serabutan, sementara Sari berusaha keras menambah penghasilannya dari jualan sayur. Setiap hari, mereka mengumpulkan sedikit demi sedikit uang untuk biaya pengobatan adiknya. Hidup mereka tidak mudah, dan ujian demi ujian datang silih berganti. Tetapi mereka tidak menyerah. Mereka tahu bahwa bersama, mereka lebih kuat. Mereka tahu bahwa cinta mereka adalah landasan yang tidak akan tergoyahkan. Minggu-minggu berikutnya berjalan dengan penuh perjuangan. Setiap pagi, Sari dan Bagas mulai bekerja lebih keras. Sari menjual sayur dan lauk pauk di pasar, sementara Bagas bekerja sebagai buruh serabutan, kadang membersihkan taman, kadang menjadi pengantar barang. Meski lelah, mereka tetap semangat, karena mereka tahu ada tujuan yang harus dicapai, biaya untuk pengobatan adik Sari yang semakin mendesak. Suatu sore, saat Sari sedang menata barang dagangannya di pasar, seorang wanita paruh baya mendekatinya. Wanita itu tersenyum ramah, matanya cerah meski terlihat lelah. Anakku, aku lihat kamu kerja keras sekali. Ada sesuatu yang bisa aku bantu? Tanya wanita itu. Sari terkejut. Ia tidak mengenal wanita itu, namun hatinya tergerak oleh kebaikan yang terlihat tulus. Terima kasih, Bu. Sebenarnya saya sedang berusaha mengumpulkan uang untuk biaya rumah sakit adik saya. Wanita itu mendengarkan dengan seksama, lalu mengangguk. Aku punya sedikit uang. Tidak banyak, tapi cukup untuk membantumu. Bawalah ini untuk adikmu. Sari tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Ia merasa haru. Tak ada kata-kata yang bisa menggambarkan perasaan syukurnya saat itu. Dengan tambahan uang dari wanita itu, Sari bisa membawa adiknya ke rumah sakit. Namun, biaya pengobatan yang masih harus dibayar jauh lebih besar dari yang mereka perkirakan. Saat Sari pulang dengan hati yang cemas, ia bertemu dengan Bagas di depan rumah. Ada kabar buruk, Bagas, kata Sari dengan suara serak, matanya memerah.
Biaya rumah sakitnya lebih banyak dari yang kita kira. Aku nggak tahu bagaimana caranya. Bagas menatapnya lama, lalu mengulurkan tangan. Kita punya satu sama lain, Sari. Kita berdua akan cari jalan keluar. Aku nggak akan biarkan kamu merasa sendirian. Hari-hari berikutnya, mereka berdua semakin gigih dalam berusaha. Bagas tidak hanya bekerja keras, tetapi juga mulai mencari cara lain untuk menambah penghasilan. Ia mulai mengumpulkan barang bekas, mencari logam yang bisa dijual, dan setiap hasilnya ia simpan untuk biaya rumah sakit adik Sari. Saat mereka mulai merasa hampir menyerah, sebuah kejutan datang. Salah satu teman lama Bagas yang bekerja di sebuah pabrik besar mendengar tentang perjuangan mereka dan menawarkan pekerjaan tetap untuk Bagas. Meskipun pekerjaan itu bukan pekerjaan impian, itu cukup untuk memberikan penghasilan tetap bagi mereka. Dengan penuh rasa syukur, Sari dan Bagas akhirnya bisa memenuhi biaya pengobatan adiknya. Kondisi adik Sari mulai membaik setelah perawatan intensif, dan perlahan mereka mulai merasakan secercah harapan di tengah perjuangan panjang yang penuh kesulitan. Hari demi hari, kehidupan mereka perlahan membaik. Walaupun mereka masih hidup dalam kesederhanaan, rasa cinta yang mereka miliki satu sama lain membuat setiap perjuangan terasa lebih ringan. Mereka menyadari bahwa dalam hidup yang penuh tantangan ini, satu-satunya yang tidak akan pernah berubah adalah cinta yang mereka berikan dan terima. Sari kini tahu bahwa apa yang mereka miliki, meskipun tidak banyak, adalah kekayaan sejati. Mereka telah melalui banyak hal bersama, dan setiap momen bersama Bagas menjadi sesuatu yang sangat berharga. Dan ketika malam menjelang, saat mereka berdua duduk di teras rumah yang sederhana, Sari memandang Bagas dengan penuh cinta. "Terima kasih, Bagas. Karena kamu, aku merasa hidup ini berarti." Bagas tersenyum, menatap langit malam yang penuh bintang. "Kita nggak punya banyak, Sari. Tapi selama kita ada satu sama lain, kita punya segalanya." Malam itu, meski dunia di luar terus berputar dengan segala kesulitan, Sari dan Bagas merasa bahwa mereka telah menemukan titik terang yang selama ini mereka cari dalam cinta yang mereka bangun bersama dengan ketulusan hati. Waktu berlalu, dan kehidupan Sari serta Bagas semakin stabil. Pekerjaan tetap Bagas di pabrik memberikan mereka rasa aman yang sebelumnya tak pernah mereka miliki. Meskipun penghasilannya masih sederhana, mereka merasa beruntung karena bisa menghidupi diri sendiri tanpa harus bergantung pada belas kasihan orang lain. Mereka tidak lagi terjebak dalam ketidakpastian, dan dengan tekad yang tak pernah surut, mereka mulai merencanakan masa depan yang lebih baik. Suatu pagi yang cerah, Sari duduk di depan rumah, menatap adiknya yang sedang bermain dengan riang. Perasaan syukur mengalir dalam dirinya. Adiknya yang semula sakit parah kini mulai pulih, dan dengan bantuan dari pekerjaan Bagas, mereka akhirnya bisa mencicil untuk membeli peralatan rumah tangga yang lebih layak. "Bagas," ujar Sari saat suaminya pulang setelah bekerja, "aku merasa kita semakin dekat dengan impian kita." Bagas yang baru saja membuka sepatu dan menyapunya dengan rapi tersenyum. "Impian apa?" "Impian punya rumah yang lebih baik," jawab Sari dengan senyum yang tulus. "Aku ingin suatu hari nanti kita punya rumah yang lebih besar, dengan ruang untuk keluarga kita, tempat yang nyaman untuk kita semua." Bagas berhenti sejenak, lalu mendekat dan merangkul Sari. "Aku nggak tahu kapan itu akan terjadi, Sari, tapi aku janji aku akan berusaha semampu aku. Kita akan lewati semua ini bersama. Kalau kita berdua punya mimpi, aku yakin kita bisa capai." Mendengar kata-kata itu, Sari merasa lebih kuat dari sebelumnya. Mimpinya bukan hanya tentang rumah besar atau barang-barang mewah. Mimpi mereka adalah kebahagiaan yang sederhana, bersama keluarga, di tempat yang penuh cinta dan rasa aman. Tahun berlalu, dan satu persatu langkah-langkah kecil mereka mulai terwujud. Sari membuka warung makan kecil di depan rumah mereka. Warung itu tidak besar, tapi cukup untuk memberi penghasilan tambahan bagi keluarga mereka. Dengan tambahan penghasilan ini, mereka akhirnya mampu menabung untuk membeli tanah kecil di pinggiran kota. Tanpa mereka sadari, waktu terus berjalan. Rumah yang mereka impikan, meski belum sepenuhnya terwujud,
mulai terlihat lebih dekat. Tanah yang mereka beli kini mulai dipenuhi dengan fondasi rumah impian mereka. Setiap hari mereka bekerja bersama, mempersiapkan segala hal untuk membangun tempat yang akan mereka sebut rumah. Di malam hari, mereka duduk bersama sambil memandang langit. Tak banyak kata yang terucap, namun kedamaian yang mereka rasakan begitu nyata. Kita nggak pernah tahu seperti apa hidup akan membawa kita, Sari, kata Bagas sambil memeluknya. Tapi satu hal yang aku tahu, selama kita bersama, aku nggak pernah merasa takut lagi. Sari menunduk, tersenyum. Kita sudah melalui banyak hal bersama, Bagas. Dan aku yakin, kita akan selalu bisa melaluinya, selama kita berdua saling mendukung. Hari demi hari, rumah impian itu perlahan berdiri. Mereka bekerja keras, namun lebih dari itu, mereka belajar untuk menghargai setiap langkah yang mereka ambil. Mereka belajar bahwa kebahagiaan bukan tentang berapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang siapa yang kita miliki di sisi kita. Dan suatu hari, setelah bertahun-tahun berjuang, rumah kecil itu selesai. Bukan rumah megah yang mereka impikan di awal, tapi itu adalah rumah yang penuh dengan kerja keras, pengorbanan, dan, yang terpenting, cinta yang tak terukur. Di depan pintu rumah baru mereka, Sari dan Bagas berdiri berdampingan. Mata mereka memandang ke depan, melihat masa depan yang lebih cerah, penuh dengan harapan baru. Aku nggak akan pernah melupakan perjalanan ini, Bagas, kata Sari dengan suara penuh haru. Dari awal yang sulit, sampai akhirnya kita bisa berdiri di sini, di rumah kita sendiri. Bagas mengangguk pelan, kemudian menarik Sari ke dalam pelukan hangatnya. Ini semua berkat kita berdua, Sari. Cinta kita yang selalu membuat kita kuat. Dan di malam yang penuh bintang itu, mereka tahu, apa yang mereka miliki adalah sesuatu yang lebih berharga daripada segala harta dunia. Mereka memiliki satu sama lain, dan itu sudah lebih dari cukup.